Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selalu semangat. Jangan lupa pagi-pagi sarapan dulu sebelum kita melakukan daring. Semangat pagi, yes. Pada subtema kedua, pada tema kedua ini halaman 25 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kemarin sudah tumbuhan, sekarang hewan, ya. Sekarang membahas tentang hewan. Apa sih manfaatnya hewan, ya? Manfaatnya hewan apa sih? Dibuka langsung halaman 26, ya. Di situ ada gambar kerbau. Ya, kerbau kalau di kota sudah memang sudah tidak digunakan di sawah, tapi kalau di desa masih digunakan untuk membajak sawah, ya. Untuk apa? Biar tanahnya itu lembut, bisa ditanami, mudah untuk ditanami padi, ya. Padi. Nah, langsung dilihat di situ bacaan itu. Selain tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, hewan juga memiliki banyak manfaat. Hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup, ya. Manusia manfaatkan hewan sebagai sumber makanan. Contohnya apa? Ayam yang sering kalian makan, bebek, lele, ya toh, banyak. Ya, hewan menjadi salah satu bahan pangan yang penuh dengan nutrisi yang bermanfaat. Seperti kalau ayam mengeluarkan telur itu mengandung protein. Tidak hanya hewan yang saja yang dapat digunakan, namun juga dihasilkan oleh hewan itu sendiri. Contohnya telur tadi, madu dihasilkan oleh lebah atau tawon, dan susu oleh oleh sapi yang diolah manusia menjadi berbagai makanan. Hewan manfaatkan manusia untuk sumber mata pencaharian. Apa mata pencaharian? Itu pekerjaan. Ya, contoh yang paling sering kalian temui itu apa namanya? Ya tadi ada kerbau, ya, atau itu loh apa namanya? Delman atau bendi. Ya, itu kan kuda digunakan untuk bekerja, ya, muter. Kalian menyewa untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, sebagian manusia menggantungkan penghasilannya pada hewan, misalnya hewan ternak, ya, ternak bebek, ternak ada ternak cacing juga, ya, dan lain sebagainya. Seperti ayam, ikan, lele, kambing, dan lain sebagainya. Merupakan beberapa sumber penghasilan seorang peternak. Tidak hanya menjadi sumber makanan bagi manusia, hewan tentu memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Contohnya apa? Tokek, ya. Kalau malam-malam bunyi di rumah kalian itu tokek. Nah, itu namanya bahasa Indonesia tokek, dapat dimanfaatkan manusia untuk dijadikan obat gatal. Selanjutnya masih ada beberapa manfaat lainnya dari hewan, ya, bagi kehidupan manusia. Hewan dapat menyuburkan tanaman, ya. Contohnya apa? Cacing. Nah, tadi makanya ada yang ternak cacing. Selain itu, kotoran hewan ternak juga dapat dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Anak-anak perlu kalian ketahui, satu hewan yang bisa dimanfaatkan mulai dari ujung kepala sampai kakinya itu apa? Ayo, sering kalian temui. Apa? Ayam? Bukan, ya. Sapi, mulai dari tanduknya sampai kakinya. Kalau biasa kalian tahu itu namanya kikil. Kalau sapi kikil, kalau manusia bahasa Jawa nih sikil. Nah, berbeda, ya. Nah, selanjutnya hewan juga sebagai sumber bahan sandang seperti domba atau kambing, ya, yang dapat diambil bulunya. Ulat sutra yang menghasilkan banyak benang sutra jadi kain, atau kulit hewan yang dijadikan sebagai jaket, atau paling gampang ketika Idul Adha kemarin, ya kan banyak kulit hewan, ada kambing, ada ada sapi, ya. Kalau yang sapi biasanya dibuat beduk, ya, di masjid itu, ya. Masih banyak manfaat dari hewan, kita akan mempelajari pada subtema ini, ya. Pada selanjutnya memahami isi dongeng pada halaman 27. Saat membaca dongeng kita harus memahami keseluruhan isi dongeng tersebut. Gak perlu cepet-cepet, yang penting paham. Begitu juga ketika kita membaca sesuatu, dia tidak harus dongeng, kita pelan-pelan supaya tidak salah paham. Caranya dengan cara membaca dengan keseluruhan isi teks dongeng tersebut, atau dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya. Apa? What? Di mana? Where? Kapan? When? Siapa? Who?
Mengapa, why, and how, atau bagaimana. Itu kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris 5W 1H istilahnya ya. Di bahasa Arab pun juga ada seperti itu ya. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Kali ini silakan dibaca Tikus dan Gajah. Nah, setelah kalian membaca itu ada perintah, tulislah pesan dari dongeng ya. Setiap kalian membaca sesuatu bukan hanya dongeng saja. Ketika melihat sesuatu yang baru, selalu diambil hikmahnya atau pesan yang ada di dalam itu ya. Kemarin sudah sudah sedikit dibahas di bahasa Jawa tentang hasil observasi ya. Itu juga bisa diambil hikmahnya atau pesannya. Ya, kali ini lanjut pada halaman 28 sifat pertukaran pada perkalian. Silakan disimak videonya. Mengenal sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Perhatikan contoh berikut ini. Doni memiliki 12 ekor kelinci. Doni ingin menempatkan kelinci-kelincinya secara berkelompok. Pertama, Doni ingin memasukkan 6 ekor kelinci ke dalam tiap kandang. Kedua, Doni mengubah banyaknya kelinci tiap kelompok menjadi 2 ekor. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk keinginan Doni yang pertama, Doni memasukkan 6 ekor kepada kandang yang pertama. Untuk kandang yang kedua, Doni juga memasukkan 6 ekor kelinci. Total kelinci seluruhnya adalah 12 ekor. Penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12. Untuk keinginan Doni yang kedua, Doni ingin memasukkan 2 ekor kelinci kepada tiap kandang. Untuk kandang yang pertama, Doni memasukkan 2 ekor kelinci. Untuk kandang yang kedua, Doni juga memasukkan 2 ekor kelinci. Kandang yang ketiga, Doni juga memasukkan 2 ekor kelinci. Kandang yang keempat, Doni juga memasukkan 2 ekor kelinci. Kandang yang kelima, Doni juga memasukkan 2 ekor kelinci. Dan untuk kandang yang keenam, Doni juga memasukkan 2 ekor kelinci. Jadi, total kelinci seluruhnya adalah 12. Penulisan lambang bilangan untuk perkalian ini adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Dari 2 keinginan Benny tadi, sudah jelas terlihat bahwa sifat pertukaran pada perkalian tidak akan merubah hasil akhir. Jadi, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu 12. Contoh soal yang lainnya. Nomor 1. 5 dikali 2 sama dengan 10. Sedangkan 2 dikali 5 hasilnya juga itu 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya tetap 10. Nomor 2. 7 dikali 3 sama dengan 21. Sedangkan 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7.
Hasilnya tetap sama, yaitu 21. Sifat pertukaran pada perkalian ini ditukar sama dengan penjumlahan kemarin, ya. Ditukar, depan dibalik atau ditukar atau dibalik. Itu sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Sifat komutatif, ya, mudah sekali. Semoga kalian cepat hafal perkalian 1 sampai 10, ya, lancar. Begitu juga dengan pembagian. Langsung dilanjutkan gerakan meniru ayam. Silakan dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dawi Adrian dari kelas 3B. Saya akan melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, letakkan siku di samping badan. Yang ketiga, gerakan siku dari atas ke bawah secara perlahan. Lalu makin lama makin cepat. Gerakan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan ini sudah dulu sampai di sini pembelajaran 1 subtema 2 tema 2. Semangat pagi anak-anak, ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.